Halo Sobat Sehat, kembali lagi bersama Podcast Media, media kesehatan kita. Nah, Podcast Media ini merupakan podcast dari Puskesmas Setiabudi yang membahas info yang lagi hits dan terkini, tapi secara santai karena kita Podcast Media, media kesehatan kita. Nah, untuk pembahasan hari ini sangatlah lagi hits juga nih teman-teman, dan juga yang ada di kehidupan kita sehari-hari yaitu tentang obat. Nah, gimana sih caranya kita memakai obat, dari mulai penyimpanan obatnya juga, terus apakah boleh nih obat kadaluarsa juga dipakai, dan juga banyak sekali pembahasan kita hari ini tentang obat-obatan. Nah, untuk pembahasan kita hari ini kita mendatangkan narasumber yang kompeten nih di bidangnya, yaitu adalah Apoteker Agung Rival. Halo Bapak Agung. Halo Dok Anin, apa kabar Sobat Sehat semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Baik. Alhamdulillah baik Dok Anin. Alhamdulillah. Nah, Bapak Agung udah siap nih untuk membahas bahasan yang panjang banget ini Siap, hari ini. kita Oh, gas. udah gas ya. Udah gas. Oke. Terus Bapak Agung, awalnya nih ya, saya tuh pengen bahas ini karena saya tuh sering banget nemuin obat di rumah, sampai kayak kalau nemuin obat tuh kayak nemuin harta karun gitu loh, Bang. Wah iya, udah Sebenarnya kayak museum farmasi ya. Iya gitu, bener. Bisa gak sih sebenarnya kalau misalnya obat yang baru kita temuin terus kita langsung pakai gitu, sebenarnya gak apa-apa gak sih? Nah betul Sobat Sehat, ini banyak sekali case terjadi di masyarakat ya. Sebenarnya kalau kita menyimpan obat tetap ya Sobat Sehat, kita harus cek dulu kemasannya, labelnya, izin edarnya, dan yang paling penting kadaluarsanya. Bisa jadi itu obat dari zaman, misalkan dari zaman COVID, Iya dari benar. zaman PPKM, Benar kan? benar. Wah itu mungkin udah expired, udah rusak juga. Ah. Jadi nggak boleh dipakai lagi kalau udah rusak. Gitu, dan harus sesuai indikasi. Oh gitu. Iya. Jadi emang panjang banget ya ini tentang obat ini nih. Panjang pastinya. Menarik sekali yang perbincangan hari ini ya. Oke, kita langsung aja ke pembahasan pertama nih ya Bapak Agung. Jadi kadang-kadang tuh ya ada obat nih yang cara pakainya itu kayak ada yang sebelum makan, ada yang sesudah makan. Betul. Bapak Agung boleh nggak sih jelasin ke Sobat Sehat ini apa sih bedanya obat-obatan tersebut? Nah ini pertanyaan bagus sekali nih Dok Anin nih. Betul sekali Sobat Sehat ya. Ada obat yang memang diminum sebelum makan. Nah itu tujuannya memang untuk obat-obat tersebut untuk membantu atau lebih efektif, lebih tepatnya lebih efektif penyerapannya ketika usus atau lambung kosong, Dok Anin. Jadi diminumnya sebelum makan. Ada juga yang memang obat itu diminum sesudah makan. Nah, misalkan salah satunya tujuannya adalah supaya tidak mengiritasi lambung dari sifat obat itu yang misalkan sifatnya asam. Nah, itu bisa merusak lambung, Dok Anin. Jadi pada intinya sebelum atau sesudah makan itu tujuannya untuk menjaga mutu, khasiat dan keamanan obatnya, Dok Anin. Oh gitu. Jadi bukan gara-gara obatnya dia gitu kan, maunya sebelum makan, sebelum makan gitu. Nggak menghitung kalori, Dok Anin. Terus misalnya nih, Pak, ada Sobat Sehat nih yang lupa gitu, lupa cara penggunaannya nih sebelum makan atau sudah makan sih, itu gimana tuh Pak? Nah, yang pertama adalah cek penandaan atau labelnya. Pasti kalau misalkan obat itu didapat dari tempat yang ini ya seperti rumah sakit, puskesmas, pasti ada penandaan atau labelnya. Oh Tinggal gitu. dibaca lagi aja. Oh tinggal dibaca gitu. lagi. Tapi kalau saya hilang gimana? Nah silahkan kalau hilang datang ke tenaga profesional seperti ke puskesmas, ada dokter-dokter terbaik kita, Puskesmas Setiabudi gitu misalkan. Oh gitu. Buat ditanyakan ya Buat bagaimana ditanyakan, caranya betul. ya. Daripada gitu. salah kita Dok, mendingan kita bertanya. Bener. Terus Bapak Agung nih. Siap. Kadang di rumah nih ya kan, di rumah saya kayak di rumah siapa kayak Sobat Sehat kayak gitu, ditemukan obat tapi naruhnya tuh di dapur lah, di meja makan lah, mungkin ada yang di kamar mandi gitu. Ya. Itu tuh boleh nggak sih sebenarnya naruh di tempat-tempat seperti itu? Nah sebenarnya nggak boleh Dok Anin, ya karena kalau misalkan naruhnya di kamar mandi itu kan lembab Dok Anin, ya takutnya dia cepat rusak. Ada juga yang naruh di dapur, nah itu juga nggak boleh, panas kan, Iya dekat benar. kompor misalkan, Benar. itu panas. Yang paling benar itu cek penandaannya, apakah suhu ruang atau suhu dingin, karena nggak semuanya juga di kulkas ya Dok Anin. Iya. Contohnya kayak paracetamol sirup, itu kebanyakan kan masyarakat umum masukin kulkas. Betul. Amoxicillin sirup masukin kulkas. Padahal cukup suhu ruang. Jadi yang penting itu sebenarnya baca penandaan atau labelnya. Gitu, jadi nggak semua obat itu ditaruh di kulkas ya, Bapak? Enggak dong, es campur kali Dok Anin. Iya, ntar ketukar lagi mana obat mana es campur ya kan. Warnanya kan ada yang pink gitu juga kan ya obat. Iya, ya warnanya kan? macam-macam bener. Iya bener. Terus nih Bapak Agung, kadang-kadang saya juga nemuin nih di rumah tuh ada tetes mata yang udah kebuka.
Nah, itu kira-kira masih boleh dipakai nggak sih? Nah, ini dia Dok Anin. Sebenarnya nih ada 2 nih pengertian Dok Anin. Ada kadaluarsa, ada beyond use date kita nyebutnya. Mmm. Kalau kadaluarsa itu masa simpan obat dari produsennya nih Dok Anin. Ya, misalkan Juni 2030 berarti bisa dipakai obat itu sampai akhir Juni 2030. Nah, ada juga beyond use date. Beyond use date itu masa pakai obat setelah kemasan primernya dibuka kemasannya. Termasuk tadi yang Dokter Anin tanyakan, tetes mata, salep mata, antibiotik ya yang sudah diencerkan. Itu ada masa pakainya. Kayak kalau salep mata itu kurang lebih 28 hari Dok Anin. 28 hari. Kalau misalnya udah kebuka juga nggak boleh langsung dipakai nih? Iya. Walaupun kadaluarsa masih lama gitu nggak boleh? Nggak boleh Dok Anin. Oh gitu. Karena itu udah nggak steril lagi lah. Gitu. Oh gitu. dalam Nah tadi ngomongin kadaluarsa nih Pak Agung. Pernah nggak sih Pak Agung nih nemuin obat-obat yang udah kadaluarsa gitu? Wah banyak sekali itu Dok Anin di Banyak rumah. banget ya? Banyak banget. Sebenarnya tuh ya Bapak Agung, jadi kalau kadaluarsa itu tuh obat masih bisa dipakai apa enggak sih? Nah ini dia. Pastinya tidak ya Sobat Sehat. Karena obat kadaluarsa itu sudah tidak terjamin mutu, khasiat, dan keamanannya. Jadi kalau sudah kadaluarsa jangan dipakai lagi atau dikasih ke orang lain, itu nggak boleh. Oh gitu. Dok Anin. Terus kalau misalnya obat kadaluarsa, berarti kan nggak boleh dipakai lagi tuh. Itu harus bisa langsung dibuang aja ke tempat sampah atau emang ada pembuangan khusus atau emang ada cara khusus buat ngebuang obat kadaluarsa? Ini pertanyaan bagus banget nih Sobat Sehat nih. Karena banyak dari masyarakat Sobat Sehat itu menyimpan obat yang sudah expired ya misalkan. Nah untuk tablet misalkan Dok Anin, tabletnya sudah expired, misalkan tablet paracetamol. Nah itu tabletnya itu harus dihancurkan dulu Dok Anin. Dihancurkan sedemikian rupa supaya kemasannya itu rusak, supaya tidak bisa dimanfaatkan kembali. Kemudian digerus, dihancurkan, dicampur dengan tanah misalkan ya, kompos atau apa gitu. Lalu dibuang ke tempat sampah atau dikubur. Nah ada juga yang misalkan obatnya berbentuk cairan. Nah itu diencerkan dulu di dalam misalkan ember gitu ya Dok Anin ya, supaya tidak terlalu pekat baru dibuang. Atau dikubur ke tanah. Oh gitu. Bisa juga. Salep mata juga begitu Dok Anin. Nah ada juga yang paling penting nih, kadang suka masyarakat kurang memahami bahwa terutama yang jarum nih Dok Anin. Kayak jarum insulin. Iya gitu betul. Kan itu banyak tuh yang pakai insulin di masyarakat kita. Itu jangan langsung dibuang ke tempat sampah. Takutnya mengenai petugas yang gitu. membersihkan. Jadi yang paling baik itu limbah jarum tadi kita masukkan ke dalam botol, misalkan botol wadah plastik ya, kemudian ditutup, kemudian kita tandain dengan sederhana aja tandanya spidol gitu. Oh gitu. Misalkan limbah jarum, hati-hati tertusuk gitu. Oh gitu. Jadi petugas yang membersihkan juga bisa terlindungi Dok Anin. Iya benar. Iya. Kan kalau di puskesmas atau di tempat-tempat layanan kesehatan itu kan ada namanya safety box ya. Betul. Tapi kan kalau misalnya kita di rumah tuh nggak mungkin punya tuh safety box ya kan. Betul sekali Dok Makanya Anin. pakai itu botol itu aja Botol ya. itu. Oh ini juga hacks yang baru saya tahu nih. Betul. Oh gitu Mas Agung. Supaya Terus lebih aman sama lingkungan. berarti juga. emang nggak sembarangan dibuang dimanapun gitu enggak ya? Jangan. Oh jangan gitu. Terus tiba-tiba saya juga kepikiran nih. Saya juga sering nemuin pasien saya nih. Dia kan datang berobat, terus tapi anaknya tuh sakit gigi gitu. Ya. Nah dia itu mau saya kasih obat nih antibiotik gitu kan, antibiotik. Terus dia bilang nggak usah lah dok, masih ada obat antibiotik di rumah bekas kakaknya. Nah itu kira-kira boleh nggak sih dipakai, kan berarti kan udah kebuka tuh obat antibiotiknya. Nah itu jelas tidak boleh ya Dok Anin. Jelas tidak boleh. Itu mau expired atau tidak nggak boleh. Karena bisa aja sakitnya berbeda, dosisnya berbeda, berat badannya beda, pasti dosisnya berbeda Dok Anin. Jadi obat itu hanya untuk diri sendiri, tidak untuk orang lain. Oh gitu gitu. Dok Anin. Iya sih benar. Apalagi tadi antibiotik. Iya. Wah antibiotik harus dihabiskan itu Dok Anin. Bener. Berarti nggak boleh disisain ya, ingat ya sobat sehat. Kenapa nggak boleh disisain? Karena antibiotik bisa menyebabkan resisten kalau tidak dihabiskan. Betul. Gitu Sobat Sehat. Resisten tuh apa sih Mas Agung? Resisten itu bakterinya sudah tidak mempan lagi bahasa awamnya nih. Betul. Jadi nanti ketika sakit lagi antibiotiknya harus dinaikkan kelasnya atau dosisnya gitu. Jadi bahaya sekali Dok Anin. Makanya antibiotik tuh nggak sembarangan ya sobat sehat, nggak bisa dibeli sembarangan di apotek di luar, harus dengan resep dokter. Betul sekali. Betul. Terus nih juga nih pasien saya juga sering banget nih. Saya kan dia mau cabut gigi nih ya kan. Nah kalau cabut gigi itu kan kita harus melakukan tensi dulu tuh sebelumnya. Tensi. Kadang-kadang kalau misalnya ada yang udah dari riwayat penyakit diabetes juga kita lakukan GDS atau cek gula darah sewaktu. Nah tensinya tinggi tuh Mas Agung.
Berarti kan nggak boleh tuh dicabut giginya kan. Betul. Saya tanya nih sama pasiennya nih, itu tuh Pak atau Bu gitu kan, Bapak atau Ibu tuh emang punya riwayat darah tinggi atau pernah minum obat darah tinggi atau enggak gitu. Nah terus mereka tuh bilang pernah minum, cuman sudah nggak minum lagi gitu. Terus kenapa nggak minum lagi? Saya tanyakan apakah emang dari dokternya nggak dibolehin minum lagi atau udah selesai pengobatan apa gimana? Terus dia bilang katanya nggak, saya takut minum obat darah tingginya itu, hipertensinya itu kalau terus-terusan katanya bisa menyebabkan gangguan pada ginjal. Nah itu sebenarnya bener nggak sih Pak Agung? Coba dijelasin deh ke Sobat Sehat deh. Nah, itu Sobat Sehat itu tidak benar ya. Itu termasuk mitos itu. Itu mitos di masyarakat yang beredar. Banyak pasien yang merasa ketika minum obat rutin seperti obat tensi dan gula itu takut berefek ke ginjal. Padahal tidak seperti itu. Justru dengan tensinya terkontrol, gula darahnya terkontrol, itu bisa tidak merusak ginjal dan jantung tentunya ya. Oh, jadi sebenarnya yang nggak boleh itu kalau kita nggak minum obat dan dia penyakitnya tidak terkontrol, itu lebih bahaya ya berarti Lebih daripada. bahaya justru itu ke ginjal gitu. Oh, Jadi gitu. obat itu relatif aman, Dok Anin. Berarti nggak ada pengaruhnya ke ginjal ya kalau gitu. Tidak sama sekali, Dok Oh Anin. gitu. Terus jadi kalau misalnya pasien suka ngerasa udah nggak mau minum obat lagi karena ngerasa udah sehat, terus sebenarnya nggak boleh kan ya? Nggak boleh, apalagi termasuk penyakit kronis ya. DM dan ginjal harus diminum terus-menerus seumur hidup, Dok Anin. Oh gitu. Iya, supaya ginjalnya, jantungnya tetap sehat. Oh gitu. Tuh berarti jangan sotoy ya Sobat Sehat. Jadi kayak merasa udah Mitos, sehat mitos. iya Mitos. kayak percaya diri sendiri kayak udah sehat badannya nggak ada ngerasa apa-apa lagi, berhentiin aja obat itu nggak boleh berarti kan ya. Iya, ibarat kata nih Sobat Sehat ya, kayak sedia payung sebelum hujan. Jangan sampai kita penyakitnya terlalu udah parah banget, udah fatal banget baru kita minum obat ya kan. Betul. Jangan sampai kayak gitu. Telat banget itu. Betul banget nih. Nah ini kita ke segmen berikutnya ya Bapak Agung. Yes. Ini lagi hits banget nih berita ini nih di kalangan masyarakat ya kan. Nah sebenarnya Bapak Agung, saya sering dengar nih tentang obat tramadol. Sebenarnya obat tramadol tuh apa sih Bapak Agung? Nah, ini bener nih, Dok Anin. Ini lagi hits nih di Jakarta, mungkin jadi isu di beberapa tempat termasuk isu nasional juga. Nah, jadi obat tramadol itu obat nyeri, Dok Anin. Obat nyeri. Golongan obat nyeri untuk meredakan nyeri sedang sampai hebat, sampai berat. Dia termasuk ke dalam golongan obat-obat tertentu, obat keras ya, Dok Anin, daftar label merah, dan dia harus berdasarkan resep dokter, Dok Anin. Oh gitu. Iya. Terus kayaknya nih obat tramadol ini kayaknya lagi sering disalahgunakan ya Bang ya. Betul. Itu gara-gara apa sih disalahgunakan tuh sebenarnya? Nah, ini banyak penyalahgunaan tramadol karena dianggapnya katanya tramadol itu bisa memberikan efek bahagia, ngefly, gitu. kemudian ada efek menenangkan gitu. Padahal itu bahaya sekali, Dok Anin. Karena tramadol itu bisa menyebabkan ketergantungan gitu. Menyebabkan ketergantungan, kemudian juga bisa kalau dalam dosis yang udah berlebih ya, Dok Anin, bisa menyebabkan kejang, sesak napas kayak gitu. Jadi harus dengan resep dokter gitu, Dok Anin. Soalnya saya sering dengar nih katanya obat tramadol itu tuh kayak bisa buat kita semangat kerja lagi, menambah tenaga kerja kita lagi gitu. Emang berarti nggak benar itu ya? Nggak benar itu, Dok Anin. Nggak benar, itu berbahaya juga, Dok Anin, tanpa resep dokter gitu. Oh gitu. Terus jadi sebenarnya yang benar itu biar kita tambah semangat kerjanya nih, itu sebenarnya harus ngapain sih Pak Agung? Kalau itu kita harus istirahat yang cukup, Dok Anin. Kemudian makan yang bergizi, kemudian istirahat yang cukup. Nah, yang penting satu lagi olahraga. Sama kalau misalkan stres, nah, itu kita harus mengelola stres dengan baik. Oh gitu. Kalau memang butuh bantuan profesional silakan datang ke puskesmas saja gitu. Bukan dengan obat tramadol ya. Bukan, gitu. Dok Anin. Berarti emang segala sesuatu nggak bisa instan ya, harus Sama sekali. olahraga lah, harus Betul. apalah gitu. Berarti kita harus gaya hidupnya yang harus Gaya bagus hidupnya, ya. betul, Dok Anin. Gitu. Nah, terus Pak Agung, zaman sekarang nih ya kan, Betul. itu kan zamannya digital, apa-apa bisa dicari tuh di internet ya kan. Ya. Kadang tuh pasien saya juga sering kayak mendikte jadinya kayak, "Dok, saya maunya ini aja." gitu. Kayak dia tuh lebih tahu tentang penyakitnya dibanding kita sebagai nakes gitu kan. Sebenarnya itu bener nggak sih Bang kalau misalnya kita cari apapun di internet gitu? Nah, betul sekali, Dok Anin. Saat ini informasi tentang obat kan sangat mudah nih, Dok Anin, dengan zamannya internet ya. Googling lah, ChatGPT. Tapi tidak semua informasi yang beredar itu
benar dan aman Dok Anin. Oh gitu. Iya soalnya kan kadang juga nih ada nih kayak video-video yang clickbait gitu yang tulisannya, ih ini obat nih ampuh untuk segala penyakit gitu. Ada nggak sih sebenarnya ada obat yang ampuh buat segala penyakit tuh Bang? Wah kalau ada obat kayak gitu Dok Anin, wah mungkin apotek udah tutup kalau Dok Anin. Bener? Iya, Heeh. nggak benar itu Dok Oh Anin. nggak bener Iya. berarti ya? Oh berarti Clickbait itu kalau kata clickbait ya bener ya? ya. Oh soalnya kan kali aja tuh ada obat yang khusus buat patah hati gitu ya kan? Kalau di patah hati gitu kan? Kali aja ada enggak ya? Enggak ada ya? Tapi itu semua clickbait ya? Ya, clickbait itu. Oh gitu. Terus kita bedain itu informasinya tentang obat tuh bener apa enggak tuh gimana caranya Bang? Yang pertama itu gunakan sumber resmi, cari informasi di website resmi, misalkan di website dari Kementerian Kesehatan, kemudian dari BPOM, dari rumah sakit atau puskesmas. Yang kedua, kalau memang masih belum menjawab, datang ke rumah sakit atau puskesmas, temui tenaga kesehatan yang kompeten lah. Pasti contohnya misalnya datang ke puskesmas Setiabudi. Di sini ada Gitu. dokter, ada perawat, ada apoteker yang kompeten. Betul Gitu. betul. Berarti kan juga sebenarnya boleh aja kita nge-search sesuatu dari internet gitu kan? Boleh. Tapi memang harus dari orang-orang yang kompeten ya. Betul, Jangan betul. dari kayak misalnya ada video gambarnya kartun gitu, Waduh. atau gambar yang nggak benar gitu. Nggak Tapi benar. tapi Betul. videonya kayak clickbait gitu kayak tadi itu bisa mengobati sakit hati, bisa mengobati segala penyakit gitu. Berarti kan nggak terbukti ya dia kompeten apa enggak ya betul, gitu. nggak terbukti Dok Anin. Tuh hati-hati sobat sehat tuh. Kan kadang-kadang kita suka nge-scroll TikTok, nge-scroll Reels gitu kan kayak ih bisa kali ini beli gitu kan, tapi nggak semuanya itu informasinya benar gitu loh Iya, sobat bahkan Dok sehat. Anin kadang-kadang nih ya Dok Anin yang ngasih testimoni juga belum tentu pakai Iya. obat itu. Bener Nah, kayak itu. obat ya itulah pokoknya. Iya, Jadi belum tentu dipakai juga ya sama dia ya. Belum tentu. Oh belum tentu dipakai. gitu. Terus saya juga pernah dengar nih Bang Agung. Siap. Bang apa Pak nih terserah lah ya. Ya, Jadi bebas. iya bebas. Jadi saya pernah dengar juga nih Bang tentang tanya 5 ya. Betul. Tanya 5 tuh sebenarnya apa sih Bang? Nah, tanya 5 itu maksudnya adalah kebiasaan baik yang dianjurkan saat menerima obat nih Dok Anin dari tenaga kesehatan. Ada 5 pertanyaan penting yang sebaiknya kita ketahui Oh, ketika gitu. dapat obat misalkan di apotik gitu. Nah, yang pertama itu apa nama dan kandungan obatnya. Nah, itu. Yang kedua kemudian apa khasiat atau kegunaannya Dok Anin. Oh gitu. Iya. Yang ketiga berapa dosis yang harus digunakan. Ya, yang keempat kemudian bagaimana cara penggunaannya. Yang kelima apa efek samping yang mungkin terjadi. Gitu. Oh, Jadi berarti yang harus tanya 5 itu sebenarnya adalah pasiennya ya. pasiennya. Oh gitu. Kadang kita sudah jelasin mangguk-mangguk pasiennya. Nah, ternyata ketika kita tanya ulang, pasiennya ternyata belum paham Dok Anin. Iya benar. Padahal kita senang loh kalau ditanya. Iya sama pasien. benar. Pasti kita menjawab dengan baik. Iya gitu, benar. Berarti terus kalau misalnya nemuin pasien yang dia nggak nanya nih, yang diem aja bagaimana tuh? Nah, biasanya kita konfirmasi ulang. Pasiennya setelah kita jelaskan nih Dok Anin, apalagi misalkan pasiennya sudah lansia nih Dok Anin ya. Ya kita sudah jelaskan, kemudian pasiennya itu suruh kita mengulangi apa yang kita jelaskan Dok Anin. Kalau pasiennya bisa mengulangi, bisa menjelaskan cara minum obatnya, berapa dosisnya. Itu baru kita anggap pasiennya sudah memahami. Oh gitu. Jadi sudah ada feedback dari pasiennya. Oh Dok gitu. Anin. Tetap ditanya ulang kembali ya sama petugasnya ya berarti Iya, gitu. betul. Oh ya, nih Bang Agung, Yes. masih kita bahas lagi nih. Kita balik lagi ya ke yang tadi pembahasan yang dari digital media sosial Siap, itu. siap. Misalnya ada nih informasi-informasi yang nggak benar gitu di luar gitu. Terus kita gimana cara taunya itu informasi itu akurat apa enggak selain dari lihat dari apakah nih orang kompeten apa enggak gitu. Nah, itu pertanyaan bagus sekali. Di era digital seperti sekarang ya Dok Anin ya, informasi itu kan mudah didapat dan banyak sekali sumber-sumbernya. Nah, bagaimana sih kita mengetahui bahwa informasi itu benar atau tidak, atau patut Iya. dicurigai atau tidak Betul, gitu ya. betul. Yang pertama itu biasanya mengklaim bisa menyembuhkan semua penyakit. Nah, itu kita harus waspada itu Dok Anin. Kan bombastis banget kan, clickbait banget. Yang kedua, tidak mencantumkan sumber yang jelas. Yang ketiga, misalkan menggunakan kata-kata yang bombastis 100% pasti sembuh. Waduh. Tanpa resiko atau ajaib lah gitu ya. Kayak Tuhan ya dia. Wah,
Luar biasa. Lebih keren dari Tuhan dia berarti. Kemudian ada yang menyarankan penggunaan obat tanpa konsultasi tenaga kesehatan. Oh, bisa kayak gitu? Bisa sotoy banget ya. Iya, kok Padahal bisa kan sih? bukan makanan, ini obat bahaya sekali kan. Iya, benar-benar. Ya, yang terakhir mengandalkan testimoni tanpa bukti ilmiah. Oh, gitu. Iya, betul. Itu benar-benar harus kita waspadai itu yang seperti Emang. itu. Betul. Jadi masyarakat juga harus kritis dok Anin. Iya, benar. Jadi pada intinya kembali lagi ke si masyarakatnya, masyarakat pengguna obat yang minum obat, bahwa obat ini bukan sembarangan. Jadi ketika masuk ke dalam tubuh kita berefek ya kan. Kalau baik bisa sembuh, kalau enggak takutnya ada efek samping yang berbahaya gitu dok Anin. Bener. Soalnya nih ya, sering banget juga nih kalau dari gigi nih ya. Gigi itu kan kita kalau misalnya kita kalau misalnya giginya berlubang gitu, itu kan biasanya harus datang ke fasilitas kesehatan atau klinik itu buat ditambal gitu giginya. Masa ada tuh di e-commerce ya kan, yang warna oranye kek, yang warna hijau kek ya, dia ngejual bahan tambal gigi, tapi dia jadi kayak cuma dimasukin ke air panas, terus katanya tinggal ditaruh tuh di tempat yang berlubangnya itu, katanya bisa langsung bisa langsung nambal giginya sendiri gitu. Jadi nggak usah ketemu sama dokter. Itu kan juga saya suka heran ya, ini real banget nih, pasien-pasien saya nih ada banget yang pakai kayak gitu. Akhirnya pas saya lihat itu giginya tuh masih kotor sampai akhirnya gusinya tuh bengkak. Nah, makanya saya juga sering bilang ke sobat sehat semua nih, apalagi pasien-pasien saya ya, jangan kemakan sama iklan. Apalagi kalau yang bilangnya gak usah ke dokter, kita bisa langsung tambal, gak usah ke dokter, nanti karang giginya bisa langsung copot nih pakai alat ini. Itu semua adalah bohong, itu hoax ya, jangan sampai kepercaya. Karena sering banget pasien saya tuh nemu kayak gitu, terus akhirnya ya nggak mau saya harus bongkar lagi itu tambelan yang nggak jelas tuh bahannya apa, berbahaya apa enggak juga saya nggak tahu ya kan. Dibongkar lagi, baru tuh harus sampai perawatan saluran akar yang harusnya tadinya nggak berlubangnya cuma sedikit doang, nggak sampai dalam, jadinya makin dalam karena kan isinya kan bakteri semua ya, dan dia nggak bisa iya, makanya itu dia tuh sobat sehat harus waspada zaman sekarang gitu. Waspada dan kritis. Bener. Emang kan kita kan dimudahkan ya dengan adanya digitalisasi zaman sekarang gitu, kayak gampang nih informasi dari mana aja gitu kan. Tapi ya gitu, kadang-kadang berbahaya juga bagi diri kita kalau misalnya kita kemakan iklannya gitu kan. Betul, kemakan gimmicknya ya kan. Nggak boleh kemakan gimmick. Nggak boleh kemakan tuh gimmick. Nyesel nggak sekarang? Nah, kita harus lawan gimmick itu. Iya kan? Jangan sampai nyesel nantinya. Betul, gitu Bang Agung. Oke lah, lanjut ya. Ini kayaknya kita udah sampai pada sesi mau akhir ya kan. Tapi ini nggak kerasa ya dok. Nggak kerasa banget lah gitu kan. Seru banget obrolan kita. Parah. Nah, sesi ini adalah sesi yang sangat khas dari Podcastpedia. Betul. Yaitu adalah sesi mitos atau fakta. Siap. Nanti nih Mas Agung jawabnya cepat aja ya. Siap. Tentang mitos atau fakta ini gitu. Terus nanti saya lanturkan. Saya kasih pertanyaan atau ini mitos atau fakta. Ntar Mas Agung langsung jawabnya cepat ya. Siap. Oke, yang pertama nih ya. Obat herbal itu pasti aman. Bener apa enggak? Mitos atau fakta? Mitos. Gitu. Kenapa mitos? Karena nggak semua obat herbal itu punya indikasi, khasiat dan keamanannya dok Anin. Oh gitu. Kadang obat herbal ini nih, maaf nih dok Anin, kadang obat herbal itu dicampur-campur juga dengan obat kimia juga. Oh gitu. Iya. Enggak pure herbal berarti ya? Enggak pure herbal. Kadang tambahin dexamethasone. Oh gitu. Iya. Dan itu sering terjadi kok itu. Oh gitu. Iya. Yang apalagi biasanya nggak ada BPOM-nya ya itu ya. Harus ada ceklik kita namanya dok Anin. Cek kemasan, label, izin edar. Sama kadaluarsa. Nah, izin edar itu kalau obat herbal berarti ada logonya obat herbal terstandar. Oh gitu. Ada izin edarnya. Tetap ada ya itu ya. Oke, lanjut. Antibiotik harus dihabiskan sesuai anjuran. Mitos atau fakta? Fakta. Kenapa tadi? Karena supaya tidak resisten. Betul. Supaya sembuh total, bakterinya tidak menjadi kuat sehingga obatnya efektif gitu dok Anin. Oke, lanjut. Kalau udah sehat, obat hipertensi boleh diberhentikan sendiri. Mitos atau fakta? Wah, ini mitos. Mitos banget ya. Ini mitos yang harus kita lawan dok Anin. Ini mitos karena ini beredar sekali di masyarakat bahwa penyebab ginjal rusak itu justru hipertensi dan
gula yang tidak terkontrol, Dok. Iya Justru. benar. Jadi dengan minum obat tensi dan gula justru itu membantu fungsi ginjal menjadi lebih baik lagi. Mantap. Lanjut. Semua obat harus disimpan di kulkas. Mitos itu, Dok. Mitos. Campur kali, Dok, di Iya kulkas. benar, kayak tadi ya yang kita Iya. bahas ya gitu. Yang utama itu adalah cek penandaannya. Benar. Ada juga memang yang di kulkas, Dok, Oh, emang seperti ada. suppositoria gitu kan. Sediaan suppositoria memang di suhu kulkas 8 sampai 15 derajat gitu ya. Ada yang 2 sampai 8 kayak gitu-gitu. Cek penandaan. Ada yang suhu ruang. Amoxicillin paracetamol tidak perlu dimasukin ke kulkas. Dok. Karena kan enak ya dingin-dingin di atas sirup kali mungkin. Campur gitu ya. Iya benar. Oke, lanjut lagi. Siap. Minum obat pakai kopi boleh apa enggak? Sebaiknya jangan, Dok. Oh, mitos sudah itu ya. Mitos. Takutnya ada interaksi obat, Dok. Oh gitu. Iya. Yang paling baik itu minum obat dengan air putih ya. Air tidak berwarna, air putih biasa. Oh gitu. Dok. Pakai teh boleh? Sebaiknya jangan, Dok. Oh, sebaiknya jangan. Sebaiknya Tetap jangan. pakai air putih ya. Iya. Oke. Ih, seru banget sumpah pembahasan kita hari ini. Gak kerasa loh, ini udah sampai penghujung acara nih Bang Iya ya, Agung. nggak kerasa ya, Dok Anin. Jadi emang Sobat Sehat menarik sekali kan pembicaraan kita hari ini tentang caranya kita pakai obat, caranya kita menaruh obat tuh di mana, udah gitu tata caranya kita Memusnahkan obat memusnahkan obat, betul kan kadaluarsa. Itu juga harus tahu ya Sobat Sehat, jadi nggak sembarangan gitu Iya. itu semua gitu. Betul. Wah, makasih banyak ya Mas Agung. Sama-sama, Dok Anin. Saya juga senang nih baru pertama kali diundang ke sini nih, jadi luar biasa nih, pengalaman yang luar biasa bisa sharing dengan Sobat Sehat. Iya, wah nggak kerasa nih Bapak Agung. Iya, Kita udah iya, sampai Anin. di penghujung podcast kita hari Saking ini. serunya ya. nggak Seru kerasa. banget Seru sih. banget. Makasih banyak ya Bapak Agung Sama-sama, tentang Dok Anin. info-infonya yang sangat menarik tentang obat-obatan, dari mulai cara penyimpanan obat, cara minum obatnya, udah gitu cara pembuangan obat kadaluarsa, sampai yang lagi hit sekarang tentang obat tramadol. Madol. Wah. Ya kan? Madol. Madol. Kalau di sosial media sebutnya madol. Oh gitu. Iya. Oh iya, pokoknya tentang obat itu makasih banget infonya, karena pasti Sobat Sehat ini merasa terbantu banget nih sama info dari Bapak Agung ini gitu Amin, kan. amin. Iya. Jadi intinya Sobat Sehat, kalau tentang obat-obatan kita nggak boleh sembarangan ya, sembarangan minum, sembarangan naruh, sembarangan buang, itu nggak boleh. Ada tata caranya gitu. Ya, tanya obat, tanya apoteker atau tanya tenaga kesehatan. Gitu. Betul. Oke, jangan sampai kapok ya Bapak Agung untuk diundang ke Podcastpedia Enggak lagi. dong, kita sangat senang sekali. Oh iya, oke deh. Untuk Sobat Sehat, jangan lupa kalau merasa info ini sangat berguna, jangan lupa like, klik komen, dan juga subscribe, dan juga share ke semua teman-teman Sobat Sehat semua, agar semua orang bisa terinfo nih masalah obat-obatan ini gitu. Iya, baik. Oke deh, terima kasih banyak Bapak Agung Terima atas kasih, waktunya Dok hari Anin. ini, dan sampai ketemu lagi di Podcastpedia selanjutnya. Podcastpedia, media kesehatan kita.